Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Sebelum kita membahas kasus Subang, ini malam tahun baru, gue mau ngucapin selamat malam tahun baru buat teman-teman semua. Semoga di tahun 2024 nanti ya, di tahun 2024 sekarang ini, besok ya. Semoga teman-teman semua mendapatkan apa yang dicita-citakan itu semuanya terwujud ya teman-teman, amin. Oke. Dan buat teman-teman nih yang mengawal kaos Subang masuk ke tahun ketiga ini, semoga kaos Subang ini cepat selesai ya teman-teman, dan semoga di Januari sudah dilakukan persidangan. Amin ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat terus, buat Polda Jabar sehat terus, buat YouTuber Subang dan juga YouTuber lainnya yang membahas kaos Subang, semoga sehat-sehat terus ya, terus-menerus mengawal kaos Subang sampai kaos ini cepat selesai. Amin. Itu aja doa gua untuk teman-teman semua. Oke. Langsung kita ke pembahasan ya teman-teman mengenai maaf ya kalau banyak petasan nih udah nih. Jadi mengenai pembahasan mengenai seorang purnawirawan yaitu Pak Edi ya. Mengenai Pak Edi nih teman-teman. Pak Edi Soekarno ya namanya. Beliau itu ya gitu ya teman-teman, untuk ungkapan-ungkapan beliau tentunya banyak teman-teman yang ada yang suka, ada yang enggak, ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Tentunya kalau teman-teman memang menginginkan kaos ini selesai dan OOJ terungkap ya, tentunya mendukung ya teman-teman. Namun ya tentunya masih ada aja ya untuk teman-teman atau orang-orang yang tidak menyukai Pak Edi tersebut gitu ya. Ya mungkin orang tersebut tidak menginginkan OOJ ini terungkap gitu ya. Harapan kita itu dengan adanya kesaksian dari Pak Edi ini bisa setidaknya membantu untuk mengungkap OOJ ini teman-teman. Kalau OOJ ini udah terungkap, jadi teman-teman kan bisa mengetahui nih siapa pelaku sebenarnya, siapakah dalang sebenarnya gitu kan. Siapa yang benar-benar orang-orang yang terlibat gitu kan, yang sebenarnya gitu. Apakah orang-orang atau yang sudah ditersangkakan sekarang apakah benar-benar pelakunya apa bukan? Kan itu sebenarnya bagian dari proses ini gitu kan, dimana Pak Edi ini bisa turun tangan untuk mengungkap siapa OOJ ini dan biarkan OOJ ini terungkap dan bisa berbicara gitu. Jadi menurut gue pribadi, buat teman-teman yang mendukung siapapun ya, baik itu Pak Yosep, baik itu Danu, Yoris gitu kan ya sebaiknya sih harusnya mendukung ya, karena agar kita sama-sama mengetahui siapakah pelaku sebenarnya gitu. Itu tujuannya ya teman-teman. Jadi gue yakin kalau teman-teman memang mau kaos ini selesai ya harusnya mendukung, tapi ya teman-teman tinggal lihat di kolom komentar gitu siapa orang yang tidak mendukung agar kaos ini OOJ ini tidak terungkap kan kayak gitu. Gue yakin kalau misalkan kalau kita ngerasa 2 tahun ini belum terungkap dan sekiranya ada orang yang berani untuk turun tangan seperti Pak Edi ini, mau ya ibarat kata membahayakan nyawanya sendiri untuk mengungkap rekan-rekannya sendiri ya, bisa dibilang kayak gitu ya, rekan-rekannya sendiri yang bisa dibilang oknum gitu kan. Dan semuanya diharapkan bisa terungkap orang-orang tersebut dan tentunya bisa dihukum. Itu mungkin suatu hal yang ya berat juga ya teman-teman, karena kan beliau ini nanti harus mengatakan siapa nih orang-orangnya gitu yang memang beliau kenal gitu. Di dalam podcast bersama Kang Heri tersebut, beliau ini misinya sangat jelas sih teman-teman. Misinya apa tuh Bang? Misinya ingin membersihkan nama kepolisian itu sendiri gitu. Kalau gue lihat sih jelas seperti itu ya. Sangat sangat meninggikan nama kepolisian kayak gitu. Bahwasanya kepolisian itu sebenarnya ya pada dasarnya baik gitu kan. Hanya oknum-oknumnya aja gitu. Dan ya gue yakin seperti itu. Namun kalau misalkan meninggikan banget ya kalau gue sebagai netizen nggak juga, karena kan beliau meninggikan kepolisian karena beliau adalah bagian dari kepolisian itu sendiri. Ya kalau misalkan kita tentunya sangat mengkritisi kepolisian ya teman-teman, karena memang sudah terlalu banyak
kesalahan yang dilakukan oleh kepolisian, dalam arti kata tanda kutip emang oknum ya teman-teman, oknum yang benar-benar dibayar seperti itu, atau yang memang mendukung para tersangka, dan itu sudah sangat terjadi dari dulu-dulu kala ya teman-teman. Dan ya baru-baru ini juga barengan juga terjadi bersama kasus Sambo kan kayak gitu. Kalau Sambo juga seperti itu, dan akan terulang kembali untuk oknum-oknum tersebut. Makanya memang oknum ini kalau misalkan kepolisian mau bersih ya harus diberantas gitu. Jangan diberantas atas nama cuman yang namanya hukuman dari kesalahan prosedur doang gitu. Gitu konyol gitu. Jadi memang kalau misalkan mau dari nama kepolisian itu bersih ya harus bersihin gitu, benar-benar gitu. Jangan cuma dihukum yang ringan-ringan aja gitu. Buat menurut gue kayak gitu ya teman-teman. Gue salah satu yang mengkritisi, dalam arti bukan menjelekkan nama kepolisian, tapi tentunya gue mengkritisi kalau misalkan ada suatu hal yang memang tidak sesuai, seperti kesalahan prosedur doang gitu kan. OOJ itu kan perlu dikritisi juga gitu kan. Terus dari Danu yang mungkin dianggap tidak berkontribusi gitu kan, dan akhir ujung-ujungnya gitu kan Pak Ibrahim Tompong ngomong akhirnya Danu berkontribusi kan kayak gitu. Jadi itu sih kalau misalkan pernyataannya atau suatu hal dari misalkan dari kepolisian yang kita sebagai netizen atau masyarakat yang kita anggap tidak sesuai ya kita kritisi kan kayak gitu. Bukan berarti kita menjelek-jelekan nama kepolisian. Dan baik lagi untuk Pak Edi, buat teman-teman sih ya gua harap dukung aja semoga gitu kan. Di sini kan untuk kesaksian dari Pak Edi sendiri juga kan tentunya akan diuji teman-teman. Jadi seperti halnya Danu ya. Seperti halnya Danu itu Pak Kombes Pol Surawan sangat menguji gitu. Tentunya ya walaupun ini anggota kepolisian Pak Edi ini gitu kan. Tentunya Pak Kombes Pol Surawan sebagai seorang yang memiliki jabatan dan pengalaman tinggi, tentunya dia tidak akan percaya oleh siapapun, termasuk ini kesaksian dari anggota kepolisian itu sendiri. Pasti akan diuji gitu teman-teman. Pasti benar-benar akan ditanyakan secara detail gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kalau misalkan kesaksian dari Pak Edi ini tidak bisa dipercaya, ya gini aja, ambil tengahnya gitu, ambil positifnya juga. Biarkan nanti Kombes Pol Surawan atau Polda Jabar menangani bener-bener diuji gitu, diuji dulu, biarin gitu kan kesaksian dari Pak Edi ini gitu, benar salahnya nanti kita lihat hasilnya dari klarifikasi dari Pak Kombes Pol Surawan nanti gitu. Apakah nanti Pak Kombes Pol Surawan akan mengungkap nanti mungkin di bulan Januari, ataukah nanti langsung di persidangan gitu kan untuk mengungkap hal ini, untuk diwawancarainya gitu. Yang pasti ini Pak Yosep itu ditahan sampai tanggal 15 Januari, artinya harusnya sudah ada keputusan ya apa yang harus dilakuin. Setahu gua berkas itu sudah dilampirin kembali kan kemarin udah dilampirin kembali ke kejaksaan, sekarang lagi diproses oleh pihak kejaksaan. Nanti kan setahu gua tinggal nunggu keputusan dari pihak kejaksaan doang nih kan gitu, apakah naik P21 ataukah enggak kan kayak gitu. Nanti harusnya sih ya bulan Januari harusnya sudah dipersidangkan ya teman-teman. Jadi kita doain aja yang terbaik, karena semakin cepatnya persidangan ini ya semakin bagus agar diuji nih, agar kita bisa lihat sama-sama, menyimak bersama-sama sebagai netizen, sebagai masyarakat, bisa melihat secara langsung siapakah dalang sebenarnya gitu kan, apakah ada tersangka lainnya gitu kan, itu kan akan terungkap gitu teman-teman. Maksud gua seperti itu, kita dukung aja agar semuanya cepat terungkap gitu. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Selamat tahun baru, selamat malam tahun baru, selamat merayakan bersama keluarga ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman, sehat-sehat selalu ya.